Hai, salam semuanya saudara, apa kabar? Saya berdoa dalam keadaan baik, sehat, kuat, dan damai sejahtera Allah melimpah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Buat umat-Mu mengerti, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk diberkati. Amin. Hari ini kita akan mempelajari sebuah renungan perubahan karakter. Yohanes 5 ayat 5 dan 7. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Semestinya mukjizat adalah hal yang lumrah yang dialami oleh semua orang Kristen. Apabila kita tidak pernah mengalami mukjizat, entah itu kesembuhan, entah itu pemulihan, hubungan keluarga, atau apapun itu dalam hidup saudara, kemungkinan besar ada sesuatu yang salah. Sebab kita punya Allah yang luar biasa, penuh dengan kasih karunia, penuh kebaikan, penuh dengan kasih setia, pembelaan, dan begitu banyak hal baik lainnya. Kalau kita membaca hal di atas, kita membaca ayat di atas, kita mungkin hanya fokus kepada kesembuhan bagi yang sakit. Tapi ada beberapa hal yang Tuhan ingin sampaikan melalui kisah yang kita baca di ayat-ayat sebelumnya terkait mengalami perubahan karakter yang lebih baik. Yang pertama adalah bahwa setiap kita bisa mendengar suara Tuhan. Orang yang lumpuh itu didatangi oleh Tuhan dan dia berbicara dengan Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukan suatu hal yang menurut saya bukan suatu hal yang aneh. Karena seharusnya setiap semua orang Kristen dapat mendengar suara Bapanya di surga. Bahkan orang yang sakit lumpuh sekalipun tidak punya pengharapan, tidak punya masa depan, juga dapat mendengar suara Tuhan. Jadi jangan pernah ngomong hanya hamba Tuhan yang besar saja yang bisa mendengar suara Tuhan. Setiap kita bisa, asal kita mau mendengar suara Tuhan. Kita punya Bapa yang baik. Bapa yang baik pasti suka berbicara dengan anak-anaknya. Mungkin saudara hari ini gak bisa mendengar suara Tuhan. Ada beberapa hal yang membuat orang, atau penyebab beberapa hal membuat orang tidak dapat mendengar suara Tuhan. Bukan karena dia gak sekolah teologi, bukan karena dia gak ahli agama atau sebagainya. Tapi yang pertama melainkan karena orang tersebut mungkin terlalu sibuk. Karena saking sibuknya sehingga orang tersebut tidak dapat mendengar suara Tuhan. Ketika anak saya lagi sibuk sama mainannya, saudara, saya suka panggil dia gene. Tapi karena dia sibuk sama mainannya, sehingga dia nggak dengar suara saya. Atau mungkin karena kita egois, kita masih suka bermain-main sama dosa. Sehingga karena keegoisan kita, sebenarnya kita dengar, tapi kita pura-pura nggak dengar aja. Lagi-lagi contohnya anak saya. Ketika saya bilang gene, jangan. Karena dia masih anak kecil. Dia mau lakuin. Dia masih suka bermain-main. Dia kira hal tersebut baik baginya. Padahal kadang-kadang apa yang saya larang, bukan kadang-kadang, seringkali yang saya larang membuat hal tersebut justru untuk kebaikan buat dia. Penyebab seseorang tidak dapat mendengar suara Tuhan bukan karena statusnya di gereja atau lamanya menjadi Kristen, tetapi karena kita tidak menghargai dia. Kalau kita tidak menghargai Tuhan, maka kepekaan kita mendengar suara Tuhan tidak akan ada. Tapi kalau kita setiap kali melatih diri kita, telinga seorang murid, hati seorang hamba yang setiap pagi sebelum melakukan apapun, kita mau merendahkan hati kita dan mengizinkan Tuhan berbicara, maka saya percaya Tuhan pasti berbicara. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut adalah orang tersebut berasumsi. Saudara, dalam hidup ini asumsi seringkali dapat menghancurkan kita. Kadang-kadang kita berasumsi kepada bos kita yang diem, gitu, jangan-jangan dia marah. Jangan-jangan kita berasumsi, kita lihat pasangan kita nggak balas WA kita, nggak balas telepon kita, jangan-jangan udah nggak sayang sama kita.
Dan kadang-kadang yang paling mengerikan berasumsi terhadap Tuhan. Kita kira ada masalah, kita pikir karena Tuhan marah atau karena Tuhan benci sama kita. Padahal Tuhan izinkan masalah gak selalu karena Tuhan marah atau karena Tuhan gak berkenan sama perbuatan kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah untuk membawa kita mengandalkan Dia dan ada berkat di balik itu. Jangan merasa bahwa Tuhan tidak peduli sama kita. Jangan merasa bahwa Tuhan gak sayang sama kita. Padahal faktanya Dia sangat-sangat peduli sama kita. Dan Dia sangat-sangat sayang sama kita. Kalau hari ini saudara belum mengalami pemulihan, kalau hari ini saudara belum mengalami berkat yang saudara inginkan, bukan karena Tuhan menundanya, bukan karena Tuhan tidak peduli, melainkan Ia mau mengadakan perubahan serta pemulihan dari dalam diri kita. Tuhan itu bekerjanya bukan dari luar ke dalam, saudara. Tapi Tuhan itu bekerjanya dari dalam keluar. Karena ketika yang dalam beres, yang luar pasti cepat beres atau gampang beres. Tapi yang repot, yang di luar beres, yang di dalam gak beres. Justru yang di dalam mempengaruhi apa yang kita terima di luar. Karena Tuhan tidak tertarik kepada penampilan kita. Dia tidak melihat kegiatan, tidak melihat penampilan, tidak melihat yang lain. Tapi Dia melihat hati kita. Walaupun dunia melihat penampilan kita. 1 Samuel 16, 6 dan 8 mengatakan demikian. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi bagaimana Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Bahkan level sekelas Nabi Samuel pun berasumsi. Karena penampilannya keren, pandang parasnya, perawakannya tinggi. Samuel jatuh hati. Samuel berasumsi, ini pasti dipilih Tuhan. Kadang-kadang kita kalau lihat orang, kita lihat dengan kacamata dunia. Wah, ini keren nih. Wah, ini ganteng nih. Wah, ini cantik nih. Wah, ini berapi-api nih. Padahal dalamnya belum tentu. Yang ketiga, Alkitab katakan, jangan sampai menjadi orang yang lumpuh secara rohani. Orang ini lumpuh secara fisik, tetapi yang lebih mengerikan, yang dilumpuhkan oleh keadaannya adalah imannya. Agar sehingga ketika Tuhan datang, Dia berkata, tidak ada orang yang mau mengangkat aku. Alias seakan-akan Dia berkata bahwa gak ada yang peduli sama saya. Dan Tuhan juga gak peduli sama saya. Ketika Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Harusnya jawabannya itu panjang, bukan panjang lebar, tapi jawabannya cukup mau. Tapi ketika Dia ditanya, Dia menjawab jawabannya gak nyambung, gak respon. Orang tuh kalau lumpuh imannya, pasti gak connect sama Tuhan. Pasti gak nyambung sama Tuhan. Ditanya apa, disuruh apa, dibikin apa, gak nyambung. Makanya gak heran ada orang udah ikut Tuhan bertahun-tahun, udah ikut seminar, udah pelayanan, udah pemuritan, dan sebagainya, tapi gak ada perubahan. Alias menjadi Kristen bonsai. Karena lumpuh rohaninya. Kalau tuh orang yang rohnya menyala-nyala, orang tersebut, orang tuh kalau rohnya menyala-nyala gak akan nyalain orang lain, gak akan memvonis orang lain, gak akan menghakimi, melainkan akan menerima orang lain. Selalu mengedepankan, orang tuh kalau rohnya menyala-nyala gak akan punya mental korban. Orang tuh kalau rohnya menyala-nyala gak akan ngasihani diri sendiri. Orang kalau rohnya menyala-nyala, dia gak akan tinggal di comfort zone. Dia akan terus bergerak maju. Orang kalau rohnya menyala-nyala gak akan memikirkan diri sendiri atau menjadi pribadi egois. Tapi akan berpikir, apalagi yang bisa saya pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berdoa agar kita boleh mengalami perubahan karakter. Yang pertama, mengalami perubahan karakter, setiap kita dapat mendengar suara Tuhan. Saya percaya Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Dengan cara apa? Alkitabnya, firman Allah yang hidup, hamba Tuhan, dan kejadian sehari-hari. Tuhan yang kedua, jangan berasumsi terhadap orang lain, terhadap Tuhan terlebih lagi. Dia mengasihimu. Dan yang ketiga, jangan sampai kita mengalami lumpuh secara rohani. Saya berdoa agar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Bagikan kepada orang-orang di sekitar saudara. Bukan hanya saudara yang diberkati,
tapi orang-orang di sekitar saudara juga boleh diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Allah yang luar biasa. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari sama-sama dengan iman percaya, tak terbatas kuasa. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu. Mari sama-sama agar pagi hari ini kita mengalami terobosan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, amin, ada mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu